Aku di mana ya? Shalom, puji Tuhan, haleluya. Kami menyapa seluruh umat-umat Tuhan, yaitu pegawai DJP, Persekutuan Okumene, pegawai Kristiani, Direktorat Jenderal Pajak. Kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul. Tapi sebelum mulai ibadah ini, kita juga akan melihat beberapa pengumuman akan ditampilkan, yaitu daftar pegawai yang berulang tahun. Di bulan Februari ya, di minggu ini ya. Senasional. Ada beberapa nama mungkin yang kita kenal di sini atau ada di ruangan ini ya. Seperti Boy Valentin Purba. Atau minggu ini ulang tahun. Valentine ya. Ada beberapa nama yang saya kenal, ada Binstar Nikolaidos. Banyak ya, udah 40. Next. Oh iya. Ada Pak Freddy Siolan, ada Sia. Masih M loh ya Bapak Ibu ya. Kita berhitung sampai Z. Kita ucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh nama-nama yang ada di hadapan kita. Kita berikan tepuk tangan, 115 orang. Tuhan Yesus memberkati, selamat panjang umur. Dan kita juga menampilkan ada pegawai yang di bulan ini juga menjalani masa purna bakti. Ya, sudah menyelesaikan karya pelayanannya selama bertugas di Direktorat Jenderal Pajak. Baik. Oh, ternyata tidak ada ya, sudah minggu lalu ternyata. Kami juga menyapa saudara-saudara kita, pegawai DJP se-Indonesia Raya yang mengikuti ibadah Persekutuan Okumene ini secara live. Di sana ada Pak Doli yang hari ini, dan selamat siang Ibu Vita, ibu saya di KPP 55. Iya.
Demikian, mari kita mempersiapkan diri akan masuk dalam ibadah. Saya mengundang Singer boleh maju ke depan. Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengambil saat teduh kita. Kita akan masuk dalam ibadah Persekutuan Okumene Pegawai Kristiani Direktorat Jenderal Pajak. Saya berikan waktu dan kesempatan kita untuk mengambil saat teduh kita. Terpujilah namamu Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus, ada firman Tuhan, saya boleh bacakan tengah-tengah kita mengatakan, tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mari kita mengangkat pujian, bersuka dalam Tuhan. Saya undang, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perincian Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Saudara boleh lihat kiri kanan, katakan bersuka dalam Tuhan. Amen. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, esok bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Persilakan duduk kembali. Kita akan
masuk dalam doa dan kita serahkan ibadah kita hanya ke dalam pimpinan Tuhan saja. Biarlah perkenanan Tuhan, Roh Tuhan boleh memimpin kita. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Allah yang maha baik, bahkan sangat baik. Kota, batu, benteng keselamatan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin kami, anak-anak-Mu, dari Direktorat Jenderal Pajak ini Bapa berkumpul di ruangan ini Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih juga Tuhan buat kesempatan indah yang telah berikan kepada kami Bapa. Urapi kami Bapa satu persatu, pribadi lepas pribadi Tuhan, agar kami sepenuh hati, jiwa, raga, dan hati kami Bapa menyerahkan seluruhnya kepadamu dan memuji dan memuliakan nama-Mu untuk kesempatan kali ini. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami yang dalam perjalanan Tuhan, yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan, Engkau mau sertai, Engkau mau tibakan mereka dengan selamat Bapa, sehingga kami juga bersuka cita sebagaimana lagu yang barusan kami nyanyikan, kami naikkan, bersuka cita dalam Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang saat ini mungkin belum bisa hadir, baik itu secara daring maupun luring Tuhan, mungkin karena alasan pekerjaan atau alasan lainnya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau mengetuk hati teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, kiranya untuk ke depan bisa bersama-sama dengan kami Bapa, bisa beribadah kembali Bapa dengan kami, sehingga kami bisa bersatu hati, bersuka cita Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan pada hari ini Tuhan kepada hamba-Mu Romo Benediktus Yogi Wandono. Kepadamu kami serahkan Tuhan, kiranya Tuhan menjamah Tuhan menyertai Romo yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu yang keluar Bapa bisa membuat hati kami Bapa, menjadikan kami anak-anak-Mu Bapa, dan menjadikan kami anak-anak yang lebih baik Bapa, dan bisa menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, beracaralah Tuhan, pimpinlah kami di hari ini Tuhan, di kebaktian rutinitas kami ini Tuhan. Kiranya Engkau membimbing acara ini Bapa dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami yang jauh daripada sempurna ini Bapa, yang kami alaskan hanya melalui satu nama, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Ajakan bagi kita untuk senantiasa bersukacita, sebab dalam sukacita ada kekuatan yang baru untuk kita menjalani hari-hari kita, untuk kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita. Dialah yang memelihara kita hingga sampai dengan saat ini. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian, dan di akhir pujian kita hambanya Romo akan melayani kita dari kebenaran firman Tuhan dengan tema harmoni relasi dalam keluarga, akan dilayani oleh Romo Benediktus Yogi Wandono. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau
Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Banyak orang berkata, siapakah yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat siang semuanya. Kesempatan yang sungguh berrahmat bahwa kita boleh berjumpa pada siang hari ini, terutama untuk merenungkan tema yang sangat menarik, yakni keharmonisan relasi dalam keluarga. Mungkin karena ini bulan Februari ya, kita bahas-bahas seperti ini. Kemarin baru Valentine ya, ada yang dapat coklat? Padahal menurut kitab suci itu bukan coklat hadiahnya. Tahu apa? Dalam Bilangan 9 ayat 11 itu dikatakan demikian. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, berarti 14 Februari, Valentine itu. Pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya. Nah, pesta berarti. Beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya. Jadi kalau Valentine menurut kitab suci itu bukan bagi-bagi coklat, tapi bagi-bagi sayur pahit, pare, apalagi itu ya, sawi dan sebagainya. Oke, sebelum Romo mengajak merenungkan tema ini, mari kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Yesus berkata kepada pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana anggur itu berasal, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya,
Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, di sini ada yang belum menikah? Tunjuk jari dong. Kasihan. Segera dong. Berarti banyak udah menikah ya. Saya single. Memilih untuk tidak menikah. Yang belum nikah itu jomblo atau gimana? Karena jomblo sama single beda ya, sorry. Saya single. Karena single itu pilihan. Jomblo itu nasib. Baik. Hal yang tersulit di dalam pernikahan itu bukan memilih. Karena mungkin kalau kita memilih pacaran tuh paling berapa tahun sih? 2 tahun, 3 tahun ya. Lalu kita mantap memilih si dia. Tetapi yang paling sulit itu apa? Bertahan dalam pilihan. Itu bertahan sampai akhir, kita akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Maka ini tidak mudah. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu ada yang namanya virus bernama zapping. Zapping itu mentalitas gampang gonta-ganti. Kalau nggak suka buang, ganti update. Coba HP kita. Dari pertama kali pegang HP sampai hari ini berapa kali ganti? 5? 6? Ya terserahlah berapa. Kalau ditanya kenapa ganti? Karena sudah nggak update. Fungsinya udah nggak sesuai dengan kebutuhan zaman, gonta-ganti. Nggak ada kesetiaan orang megang HP dari pertama sampai sekarang. Sama, aplikasi ojek online aja. Katakanlah ada 2 di HP kita. Kita nggak ada kan yang menjadi mania suatu aplikasi itu, salah satu operator. Dua-duanya dipakai, tergantung kita pilih yang mana. Yang lagi ada promo, ya gitu kan. Iya, maka pertimbangan kita dalam menentukan satu tindakan adalah pertimbangannya like or dislike. Maka hati-hati jika mentalitas ini juga akhirnya kita bawa dalam hidup pernikahan kita. Kenapa? Ya nanti pasangan kita itu juga kita lihat like or dislike. Sementara manusia itu bisa berubah. Dulu waktu pacaran itu sayangnya minta ampun. Lembut kata-katanya, sekarang cerewetnya minta ampun. Ya kan? Dulu cantik, sekarang buluk. Dulu langsing, sekarang gembrot. Maka janji pernikahan itu saya usulkan, saya ditambahi. Karena kan janji pernikahan itu kan setia di untung dan malang, di saat sehat dan sakit, di waktu apa lagi? Kaya dan miskin, tambah lagi harusnya. Di saat langsing maupun gembrot. Di saat glowing maupun sudah buluk gitu kan. Maka kesetiaan itu mahal. Mahal sekali. Termasuk juga jadi romo juga. Mahal kesetiaan itu. Maka belajarlah untuk setia di situ. Karena Allah kita juga Allah yang setia. Yang kedua, dalam hidup berkeluarga itu kan menyatukan 2 pribadi ya. Padahal kata seorang filsuf, manusia lain adalah neraka. Karena dengan adanya orang lain, kita nggak bebas. Ya kan? Kalau kita tuh di kamar sendiri, mau ngapain aja bebas. Tapi ketika ada orang lain, nah kita jadi nggak bebas. Lah ini orang lain sebagai neraka, malah diajak hidup berdua. Masuk neraka dong kita. 2 pribadi menjadi satu. Nggak mudah, latar belakangnya beda. Bahkan ada yang mengatakan menikah itu sebenarnya menyatukan 2 masalah keluarga besar jadi satu. Ya kan? Latar belakangnya, sakit hatinya dulu sama maknya, jadi satu di situ semua. Udah akhirnya hancurlah sudah. Maka dalam pernikahan tuh butuh yang namanya seni. Seni untuk pada akhirnya menyatukan perbedaan itu. Itu kan ada kisah. Ada sepasang pengantin baru ya. Mereka bulan madu. Dulu bulan madu enggak? Enggak ya, kasihan. Ada sepasang pengantin baru bulan madu, mereka nyewa villa yang belakangnya ada hutan yang sangat indah. Hutannya indah, bukan hutan belantara. Mereka malam itu berjalan di hutan yang indah itu. Ketika berjalan terdengar suara, wek wek, wek wek. Nah, sang istri bilang, dengar sayang, itu pasti suara ayam. Wah, suaminya nggak setuju kan? Bukan, itu suara bebek. Enggak, aku yakin itu ayam. Yang mustahil itu suara ayam. Kalau ayam itu kukuruyuk, itu kan kwek-kwek, maka bebek.
Akhirnya mereka berjalan lagi. Ketika berjalan terdengar lagi suara wek 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 wek. Nah, itu pasti suara bebek, kata suami. Bukan sayang, itu ayam. Aku yakin betul. Dengar ya sayang, itu bebek. Kalau ayam itu ketok-ketok. Enggak, itu ayam bebek berantemlah mereka. Akhirnya terdengar lagi wek 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 wek. Terus istrinya menangis. Tetapi itu ayam. Dan sang suami melihat air mata istrinya dan dia ingat mengapa dia akhir menikahinya. Dan akhirnya wajahnya melembut dengan kata-kata mesra. Maafkan aku sayang, kurasa kamu benar. Itu memang suara ayam kok. Terima kasih sayang. Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan di hutan itu. Dari kisah ini, siapa sih yang peduli itu ayam atau bebek? Serius banget tadi dengarnya. Emangnya ngaruh kalau itu ayam atau bebek bagi mereka berdua ini? Yang penting kan keharmonisan mereka malam itu. Yang akhirnya mereka bisa merasakan kebersamaan yang indah. Lah ngapa repot ayam bebek? Nggak ngaruh toh. Kecuali ayamnya mau dimakan, bebeknya mau dimakan. Dan berapa banyak pernikahan yang hancur hanya karena gara-gara persoalan sepele. Berapa banyak perceraian yang terjadi hanya perkara ayam dan bebek ini. Dan kalau dalam pernikahan, ayam dan bebeknya ini macam-macam bentuknya. Perkara anak, yang satu pengennya anaknya dikerasin, yang satunya ngomong dimanja aja. Ada yang ngomong anaknya titipin orang tua aja, sewa pembantu, macam-macam. Masalah keuangan, masalah keluarga besar dengan dengan mertua, dengan ipar, banyak itu. Maka saudara-saudari terkasih, kita harus ingat di dalam pernikahan kita apa yang menjadi prioritas kita. Pernikahan jauh lebih penting daripada mencari siapa yang benar. Apakah itu ayam atau bebek? Mau dikeprek apa mau dipanggang, terserah. Lagi pula, betapa seringkali kita itu yakin, mantap dengan pendapat kita, mutlak. Tapi belakangan ternyata kita salah. Dalam konteks tadi, ayam dan bebek. Loh siapa yang tahu? Kalau memang itu ayam, tapi udah direkayasa genetik, suaranya bebek. Nah, ayo. Nah kan kadang-kadang kita itu egois. Pokoknya pendapatku paling benar. Ternyata salah. Maka dalam pernikahan tuh biasanya tahun pertama kalau suami ngomong, istri masih mendengarkan ya. Tahun kedua istri ngomong, suami masih mendengarkan. Tahun ketiga suami ngomong, istri ngomong, tetangga yang mendengarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa untuk mensyukuri kekurangan. Jangan pernah cari kesempurnaan di dalam diri pasangan Anda. Itu juga ada kisah. Sesudah pesta pernikahan, seorang ayah mertua memanggil menantu laki-lakinya. Dia tanya, pasti menurutmu anak perempuanku perempuan paling sempurna di dunia ini? Iya ayah, dia perempuan yang luar biasa, perempuan terhebat. Lalu kata ayah itu, ayah mertua itu, itulah yang kamu rasakan sewaktu baru menikah. Tetapi beberapa tahun lagi, kamu akan mulai melihat kekurangan anak saya. Saat kamu menyadari itu, ingat, jika dia tidak punya kekurangan-kekurangan itu, dia mungkin sudah menikah dengan orang lain yang jauh lebih baik daripada kamu. Kita tuh kadang-kadang egois ya, menyuruh pasangan kita tuh pokoknya perfect. Pulang udah tersedia makanan lah, atau pokoknya dia baik, dia ngertiin kita kalau kita capek. Tapi kadang-kadang kita juga bisa ngertiin mereka. Kadang-kadang kita juga gak sempurna untuk menjadi pasangannya. Maka jangan pernah menuntut itu. Dan bahkan memilih pasangan itu kan sebenarnya lebih memilih kekurangan apa yang bisa aku terima tuh. Bukan kelebihannya kok sebenarnya. Ya kalau kita itu kerja keras, lalu butuh pasangan yang selalu ada untuk kita. Iya mungkin dia punya banyak waktu untuk kita, tapi mungkin dia bukan tipe pekerja keras. Kalau kita tuh tipenya suka dihadiahi dengan materi, dan pasangan kita itu punya banyak uang, mungkin kekurangannya ada, dia nggak punya waktu untuk kita. Karena sibuk kerja, suka bisa beliin hadiah untuk kita. Kalau kita suka laki-laki misalnya yang mulutnya manis, suka bilang I love you, ya kan? Tapi mungkin orang-orang yang mudah mengucapkan I love you itu punya kekurangan juga.
dia terlalu humble sama wanita lain. Jadi kita bisa cemburu kan? Kalau kita akhirnya dapat pasangan yang dingin, nggak humble sama wanita lain, dia sopan, nggak pernah ngomong, nggak pernah ngumbar apalah orang lain, kita nggak mikir dia, nggak pernah takut dia diambil wanita lain. Mungkin kekurangannya juga dia nggak pernah sweet sama kita, nggak pernah ngasih surprise, nggak ekspresif gitu kan? Maka sebenarnya tinggal pilih saja kekurangan mana yang bisa aku terima. Tidak ada yang sempurna, segalanya punya kekurangan. Maka kesuksesan dalam pernikahan dapat terjadi bukan karena kita akhirnya menikahi orang yang tepat, tapi bagaimana kita menjadi orang yang tepat bagi pasangan kita. Maka dalam keluarga berjuanglah untuk bisa memberi yang namanya ketenangan dan kenyamanan. Kenapa? Karena kalau cinta itu langgeng hanya gara-gara harta, kita tidak akan pernah melihat orang kaya itu bercerai. Kalau cinta itu langgeng hanya gara-gara paras yang cantik dan ganteng, kita tidak akan pernah melihat artis itu bercerai. Kurang ganteng dan kurang cantiknya apa mereka? Karena cinta itu soal ketenangan dan soal kedamaian di hati ini. Asik, tepuk tangan. Ini bukan stand up ini, malah diketawain. Maka dengan pasangan kita harus saling menyembuhkan, juga saling mengampuni. Seorang filsuf juga pernah mengatakan, pengampunan adalah mahkota dari cinta. Yang namanya mahkota itu di atas kepala. Di atas mahkota nggak ada lagi. Maka cinta yang paling agung adalah cinta yang mampu mengampuni pasangannya. Ketika kita belum bisa mengampuni, cinta kita levelnya masih tataran mata. Dan cinta Tuhan juga selalu dilukiskan dengan sifatnya, yakni yang maha pengampun. Saya itu kalau sedang penyelidikan kanonik untuk calon pernikahan ya, yang anak pasangan mau nikah, saya tanya, Mas atau Mbak, amit-amit ya, misalnya nih, suatu saat pasanganmu selingkuh, terus kembali lagi, minta maaf sama kamu dan janji gak ngulangi, dimaafin gak? Mikir ya kan, aduh, dijawab apa ini gitu kan. Berat, tetapi kadang-kadang pasangan kita memang punya kesalahan. Dan cinta yang terbesar adalah ketika kita mampu dan memberi kesempatan untuk berubah. Ya amit-amit sih ya selingkuh ya, semoga kesalahannya nggak nyampe situ. Itu yang ketiga tadi ya. Dan kalau kita pahami ya, apa sih sebenarnya tujuan pernikahan? Apa tujuan dari pernikahan? Hah? Nggak tahu tujuannya? Terus ngapa nikah? Tujuan dari pernikahan apa? Apa? Tujuan utama pernikahan itu apa? Beranak cucu. Emangnya kalau nggak nikah nggak bisa punya anak? Tuh banyak tuh yang nggak nikah punya anak. Emang harus gitu nikah? Apa tujuan pernikahan? Kesejahteraan suami istri, bapak ibu dan saudara-saudari terkasih. Yang kedua baru keturunan prokreasi dan ketiga baru pendidikan anak. Jangan lupa, kesejahteraan suami istri. Dan kalau kita bicara tentang kesejahteraan suami istri, ya ada kebutuhan manusia kan yang harus disejahterakan. Baik yang fisik maupun batin. Termasuk yang namanya apresiasi, disayang, perasaan bahwa aku itu dibutuhkan. Itu juga penting. Manusia punya perasaan untuk dibutuhkan. Dan dengan kita mengatakan, Mama terima kasih ya aku udah dimasakin. Itu kan dia merasa dibutuhkan sama kita. Dan itu membuat bangga, apresiasi. Maka jangan pelit-pelit untuk ngasih pujian pada pasangannya. Jangan apa-apa dimarah terus ya. Itu. Dan yang terpenting, banyak masalah terjadi itu karena buruknya komunikasi. Dan memilih kata itu penting. Dalam konflik itu, ya kalau kita konflik, yakinlah itu hanya 10% salah pahamnya. 90%-nya apa? Salah pilih kata sebenarnya. Iya, coba aja. Nggak hanya dengan pasangan lah. Di kantor juga, dimanapun. Semua konflik itu sebenarnya 10% saja salah pahamnya. 90%-nya salah pilih kata. Maka ibu-ibu di sini, kalau dengan suaminya, jangan bilang, Pak, uang bulanannya habis. Itu menyakitkan. Ya nggak Bapak? Pak, uangnya habis. Katanya kerja sampai malam. Mana nggak dapat duit nih? Itu menyakitkan.
Kalau uang bulanannya habis, itu pakai strategi dong. Pagi-pagi dandan aja yang cantik. Nanti kan ditanya, Mama mau kemana? Kok udah cantik? Aku mau ke dokter mata, Pak. Emang matanya sakit? Iya, Pak. Pagi-pagi buka dompet nggak bisa lihat apa-apa. Oh iya, saya belum ngasih uang belanja, Ma ya. Ini. Ya. Gitu dong, jangan dimarah-marahin. Pak, uangnya habis, itu menyakitkan. Pilih kata yang tepat. Ingat, konflik 10%, hanya 10% salah pahamnya. 90% adalah salah pilih kata. Tapi juga harus peka dengan tanda-tanda yang diucapkan atau disampaikan pasangannya ya. Karena ada kisah juga. Ada seorang istri ulang tahun ke-40. Gak biasanya menemani sarapan, pagi itu dia menemani sarapan suaminya. Pas sarapan dia bilang, Pak, tadi malam mama itu mimpi yang aneh. Mimpi aneh apa sih, Ma? Masa, Pak, dalam mimpi mama itu ada orang datang bawa kalung Tiffany. Wes, apa artinya, Pak ya? Terus sang suami bilang dengan mantap, mama akan tahu artinya nanti setelah Papa pulang dari kantor. Asik. Merasa suaminya menangkap apa yang diharapkan, sepanjang hari istri itu nyapu sambil bernyanyi, terus cuci piring sambil joget, tiktokan 10 kali 20 kali lah ya. Dia lihat jam, sudah jam 4 sore, biasanya suaminya pulang, kok belum pulang? Dia malah senang. Pasti mampir ke toko perhiasan. Asik. Bener, jam 6 baru pulang sang suami itu. Mobilnya gitu kan. Dia lihat dari kaca jendela. Wah, bawa bingkisan. Nggak biasanya menyambut, hari ini dia menyambut sambil dipeluk pakai bahasa Inggris lagi. My honey, gitu dia. Terus sang suami bilang, ini mah papa bawakan sesuatu bingkisan untuk kamu. Kamu akan tahu arti dari mimpimu semalam, Ma. Dibuka bingkisannya. Tahu isinya apa? Buku. Judulnya Cara Menafsirkan Mimpi. Salah nggak sang suami? Salah nggak? Enggak lah, kan suami istrinya nggak tahu arti mimpinya kan? Dibeliin buku Cara Menafsirkan Mimpi. Terus kenapa tadi ketawa sinis? Kan nggak salah. Ya memang sang suami ini nggak salah ya, dia menangkap apa yang dikatakan istri. Tapi satu kurangnya, dia tidak menangkap apa yang diharapkan oleh istri. Karena yang namanya komunikasi itu bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga mendengarkan harapan. Nah ini yang paling sulit. Kita orang Indonesia tuh lebih suka bicara daripada mendengarkan. Maka kalau tes TOEFL pasti paling jelek listening, ya enggak? Ya karena nggak suka mendengar itu tadi. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Baru kita masuk Injil, tadi baru pengantar. Loh tadi belum bahas Injil kok, makanya baru bahas nih. Coba ya tadi dalam Injil tadi, itu kan Yesus pesta, kehabisan anggur yang punya pesta, lalu dia mengubah air putih jadi anggur. Coba lihat kata-kata dari pemimpin pesta itu, yang dia nggak tahu anggur itu dari mana. Setiap orang menghidangkan anggur yang lebih baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang, sampai pesta itu berakhir. Ini menarik dalam konteks hidup keluarga. Mukjizat Yesus atas anggur itu ingin membalikkan logika kualitas anggur pesta yang pada akhirnya menjadi metafor dari realitas perkawinan. Karena logika kualitas anggur pesta zaman dulu itu begitu, yang baik dulu, yang terakhir baru yang jelek. Bukankah perkawinan juga seringkali seperti sajian anggur itu? Enak di awal, lalu setelah sekian lama baru terjadi yang tidak enak, dan bahkan akhirnya kehabisan manisnya. Itu kan sama kayak logika anggur tadi. Tetapi Yesus ingin membalikkan logika itu. Artinya apa? Ikatan perkawinan mutlak membutuhkan kehadiran Yesus. Maka sadarilah, setiap kali anggur perkawinan Anda mulai habis dan perkawinan Anda mulai terasa berat, mohonlah dengan rendah hati agar Yesus menguatkan saudara-saudari terkasih.
Mengubah air yang biasa menjadi anggur yang lebih nikmat. Air putih itu ya, itu kan lambang minuman yang biasa kan. Maka kalau kita bertamu cuma dikasih air putih kan, cuma dikasih air putih gitu kan. Atau kalau kita punya tamu nggak tega ngasih hanya air putih kan. Karena air putih itu lambang sesuatu yang biasa. Anggur itu walaupun sedikit mahal kan, sama. Air yang diubah Yesus itu ingin menggambarkan apa? Itu adalah realitas, rutinitas hidup rumah tangga harian biasa kita. Yang mungkin di dalamnya ada berantem-berantemnya, ada percekcokannya, ada hal-hal yang kadang-kadang membosankan. Ya cuman pagi, bangun pagi, sarapan bareng, berangkat kerja, pulang udah capek semua, tidur, besok pagi lagi gitu-gitu aja, ngurus anak, berantem, ada berantem-berantemnya. Tetapi bagi keluarga yang berpegang pada Kristus, yang biasa itu bisa tercecap luar biasa. Kenapa? Karena melibatkan Yesus yang bisa mengubah air biasa jadi anggur. Sama, ketika keluarga kita melibatkan Yesus dalam diri keluarga kita, dia bisa mengubah realitas hidup kita yang mungkin biasa saja dalam keluarga ini, tetapi menjadi manis. Bahkan hidup perkawinan yang dilandasi doa dan ekaristi, perayaan-perayaan tertentu, akan tercecap lebih nikmat setiap harinya. Seperti anggur terbaik yang baru muncul belakangan dalam mujizat di Kana. Maka keluarga yang punya kebiasaan berdoa bersama, yang mempersembahkan doa-doanya untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, yakinlah akan menjadi perkawinan yang semakin tua, semakin manis. Karena Yesus hadir di situ. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan sudah ditaburkan, biarlah itu menjadi berkat bagi kita, bertumbuh dan berbuah dalam pribadi kita dan di tengah-tengah keluarga kita. Kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati, maka biarlah kita juga menjadi berkat dimanapun Tuhan boleh mengutus kita, bahkan di tengah-tengah pelayanan persekutuan Oikumene ini. Kita akan memberikan persembahan kita, dan sembari persembahan, kantong persembahan akan dijalankan, kita mengangkat pujian bahwa apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar, bahkan tak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik bagi kita.
dan juga doa syafaat. Kami berikan waktu dan kesempatan kepada Bang Glenn. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan berkumpul siang ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami dari keluarga besar DJP. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberi kami keselamatan yang begitu besar dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan sudah menebus dan memilih kami, menjadikan kami umat tebusan, umat perjanjian Tuhan. Dan siang ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan terima, Tuhan berkenan menguduskan, dan Tuhan berikan hikmat bagi semua pengelola agar dapat menggunakan persembahan ini sebesar-besarnya bagi kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan di Persekutuan Oikumene DJP. Dalam waktu doa ini kami juga mau berdoa Tuhan bagi semua saudara kami di DJP dan anggota keluarga mereka yang menderita sakit. Kami mohon Tuhan berkenan menyertai dan bila Tuhan berkenan juga untuk menyembuhkan mereka. Kami bersyukur saudara kami Ray Christian dari Direktorat TIK telah selesai menjalani operasi. Kami berdoa agar saudara Ray Christian dapat lekas pulih dan kembali melayani Tuhan di Direktorat TIK. Tuhan, kami siang ini juga mau berdoa khususnya bagi semua kami, saudara-saudara kami di DJP yang mungkin mengalami pergumulan dalam keluarga, dalam berbagai situasi yang Tuhan sendiri tahu. Kiranya ada pertobatan, suami istri, pasangan, saling mengampuni sama seperti Tuhan sudah mengampuni kami. Tuhan pulihkan hubungan keluarga. Kami mencerminkan kasih Kristus di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah DJP. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi para pemimpin kami. Tuhan berikan mereka hikmat agar mereka dapat melayani, melaksanakan tugas melayani masyarakat melalui perpajakan. Secara khusus kami berdoa bagi proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Kami mohon Tuhan berkati proyek ini, semua yang terlibat, para pengambil keputusan agar mereka mengambil keputusan yang terbaik, yang tepat, agar sistem yang baru ini dapat membantu seluruh pegawai kami di seluruh Indonesia untuk melayani masyarakat, melayani wajib pajak dengan lebih baik, dan masyarakat wajib pajak sendiri dapat menerima layanan yang secara lebih mudah. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi negara kami Indonesia yang dalam waktu-waktu ke depan akan memasuki kontestasi politik. Kami mohon Tuhan berikan situasi yang kondusif, situasi yang tenang, situasi yang damai, dan kami mohon Tuhan berikan kami pemimpin yang takut akan Tuhan, yang menjalankan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami teringat juga Tuhan bagi saudara-saudara kami di seluruh dunia yang mengalami penderitaan karena gempa bumi, karena peperangan, mereka yang ada di Turki, di Syria, di Ukraina, negara-negara Eropa Timur, dan berbagai belahan dunia lainnya. Tuhan tolong kami anak-anak Tuhan terus setia melayani, menjadi garam dan terang dunia, walaupun dalam penderitaan yang begitu sulit. Dan terakhir Tuhan, kami mau berdoa bagi semua anak-anak Tuhan yang telah Tuhan tempatkan di DJP. Kiranya kami menerima pelayanan ini dengan takut dan gentar karena kami adalah hamba-hamba Tuhan yang bekerja dalam pemerintahan. Mengingat bahwa kami bukan melayani manusia, tapi pada akhirnya kami melayani Tuhan yang hidup. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun, Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan berkati, biar mereka semakin bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh ditaburkan bagi kita. Saya sudah mencatat beberapa, bukan cuma tentang ayam atau bebek tadi, tapi bagaimana kita memilih dan bertahan dalam pilihan kita, mensyukuri kekurangan, dan bagaimana Tuhan bekerja. Hal-hal yang biasa Dia ubahkan menjadi luar biasa. Manis di awal, manis terus bersama dengan Tuhan. Demikian ya Romo ya, untuk menjadi pegangan kita di setiap keluarga kita.
Saya yakin, kita percaya bahwa kalau kita sudah diberkati, kita beres di rumah tangga, di keluarga kita, maka kita datang ke kantor juga pasti semangat dan kita akan memberikan yang terbaik di tempat pekerjaan sebagai pelayanan kita, dimanapun, di direktorat mana, di KPP, di Kanwil, di unit manapun kita ditempatkan. Baik, marilah kita menyatakan pujian dan sekaligus akan menjadi pengutusan bagi kita bahwa berkat dari persekutuan ini. Di akhir pujian nanti Romo akan menutup dalam doa penutup dan doa berkat. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, bahwa keluargaku adalah sorgaku. Suasana sorga senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga kita. Saya jemput, kita akan bangkit berdiri. Saling melayani dan melayanimu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu. Saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan bercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Setiap waktu keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu ya Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu, yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, kehidupan bercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu keluargaku adalah sorgaku. Adalah sorgaku. Menutup permenungan ini, Romo hanya mengatakan bahwa dalam perkawinan Katolik dan Kekristenan, perkawinan itu dianggap sebagai tanda cinta Tuhan. Maka kita harus menjadi tanda kehadiran Tuhan dalam diri pasangan kita. Melihat pasangan kita juga sebagai tanda
kehadiran Tuhan dalam diri kita. Untuk mengemban tugas itu, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Ya Allah Bapa sekalian insan, Engkau menciptakan manusia dan menghimpun mereka menjadi satu keluarga, yakni keluarga-Mu sendiri. Engkau juga telah memberi kami teladan keluarga, yakni keluarga Kudus Nazaret, yang anggota-anggotanya sangat takwa kepadamu dan penuh kasih satu sama lain. Semoga keluarga kami Kau dorong untuk meneladan keluarga Kudus Nazaret. Semoga keluarga kami tumbuh menjadi keluarga Kristen yang sejati, yang dibangun atas dasar iman dan kasih akan Dikau, dan kasih akan semua anggota keluarga. Ajarlah kami hidup menurut Injil, yakni rukun, ramah, bijaksana, sederhana, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu. Hindarkanlah keluarga kami dari mara bahaya, dan sertailah kami dalam suka dan duka. Tabahkanlah kami bila kami sekeluarga menghadapi masalah-masalah. Bantulah kami agar tetap bersatu padu dan sehati sejiwa. Hindarkanlah kami dari perpecahan dan percekcokan. Jadikan keluarga kami ibarat batu yang hidup untuk membangun jemaat-Mu menjadi tubuh Kristus yang rukun dan bersatu padu. Berilah keluarga kami rezeki yang cukup. Semoga kami sekeluarga selalu berusaha hidup lebih baik di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Jadikanlah keluarga kami garam dan terang dalam masyarakat. Semoga keluarga kami selalu setia mengamalkan peran ini, kendati harus menghadapi aneka tantangan. Semua ini kami mohon kepadamu Bapa, keluarga umat manusia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu silakan duduk. Ibadah kita selesai, kita pulang dan kembali ke tempat penugasan kita, bawa berkat sukacita. Kami kembalikan kepada pengurus untuk beberapa pengumuman dan nanti dilanjutkan doa makan oleh Bang Budi Napo. Tes. Selamat siang, shalom Bapak Ibu rekan-rekan semua. Sebelum kembali ke tempat kita masing-masing, ada beberapa pengumuman dari pengurus. Yang pertama, kita bersyukur atas sharing firman oleh Romo Yogi. Terima kasih Romo atas pelayanannya, kiranya Tuhan memberkati Romo, keluarga serta pelayanan. Sekedar info juga, Romo melayani di Paroki Santo Barnabas Pamulang. Sudah mengeluarkan beberapa buku ya Romo ya. Saya bacakan ya Romo ya. Yang pertama, Ibu dan Putranya yang berjubah, kisah hidup calon imam. Yang kedua, usah tangis mereka yang pergi. Dan yang ketiga, ketika kita tak kuasa menolak kemalangan. Sepertinya Romo juga menguasai bidang-bidang kemalangan, bukan cuma keluarga gitu ya. Terima kasih Romo atas pelayanannya. Yang kedua, kita juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya tentunya untuk teman-teman kita, tim pesiap, dan juga Direktorat Transformasi Proses Bisnis yang melayani kita di siang hari ini. Pelayan ibadah MC Bang Sondar Simanulang, Singer Samtri Gultom, Katrin Ripka, dan Tere. Terima kasih atas pelayanannya. Kemudian pemusik ada Patriot, Bastian dan Irsan. Kemudian kolektan ada Joseph dan Sion. Doa pembuka tadi ada Bu Lasma, terima kasih Bu. Kemudian ada doa syafaat oleh Bang Immanuel. Kemudian doa makan
nanti oleh Bang Budianto Napo. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita minggu depan di bulan Februari ini kita masih mengangkat tema harmoni keluarga, kembali mengundang Bapak Ibu untuk kembali hadir bersama-sama dan menikmati persekutuan, bertumbuh bersama. Minggu depan kita online, full online, yang akan dibawakan oleh teman-teman kita dari Kanwil DJP Bali dan pembicara oleh Ibu Anne Kartawijaya dengan tema harmoni keluarga modern yang sehat. Jadi mengundang kembali teman-teman, tapi minggu depan kita masih full online dan ajak teman-teman yang lain agar bisa bergabung dengan kita di Zoom online dan YouTube tentunya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, boleh ditampilkan untuk untuk bulan Maret, karena PPKM-nya sudah mulai sudah di stop ya PPKM ya. Jadi untuk bulan Maret kita di minggu pertama seperti biasa kita akan ada misa Jumat pertama. Di minggu kedua kita akan hybrid seperti ini di ruang teater 2 kantor pusat DJP. Tapi juga kita menyediakan Zoom meeting dan juga YouTube. Jadi Bapak Ibu yang mungkin berhalangan hadir di ruangan ini boleh bergabung dengan kita, atau Bapak Ibu yang bergabung sekarang di YouTube juga, di Zoom, boleh bergabung di Zoom Oikumene DJP. Kemudian di minggu ketiga kita full online secara nasional. Jadi tidak ada kebaktian di ruang teater 2. Namun di minggu keempat kita kembali hybrid di ruangan ini. Jadi ini sudah kita ubah, jadi untuk online-nya cuma 1 kali dalam sebulan. Seperti sebelumnya kita online itu hampir tiap minggu, kecuali di minggu ketiga, jadi kita perbanyak untuk hybrid. Bapak Ibu boleh diingat kembali di minggu pertama itu misa Jumat pertama, kemudian minggu kedua kita akan menggunakan hybrid di lokasi ini, di ruangan ini, kemudian di minggu ketiga kita full online, dan minggu keempat kita hybrid. Karena Maret itu ada 5 minggu, tambahannya online. Tapi kalau misalnya sampai minggu keempat itu hybrid minggu keempat. Itu aja pengumuman dari kami. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir, rekan-rekan semua yang ada di ruangan ini dan juga yang di YouTube. Terima kasih Pak Arief, KPP Cengkareng, Pak Erwin, Bu Vita tadi juga ada. Bu Tias, terima kasih semua yang sudah bergabung di sini. Pak Eri, terima kasih. Ya, Bu Tias, Bu Vita, ya terima kasih semua yang sudah hadir di Zoom. Sebelum kita makan siang, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Budianto Napo. Iya, Bapak Ibu, Abang Kakak dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kepadamu Allah kami yang hidup, Allah yang sungguh baik, Allah yang maha pengampun, dan bahkan Allah yang setia di dalam ketidaksetiaan kami. Kami sungguh bersyukur pada kesempatan ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya ibadah kami menjadi persembahan yang sungguh hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan, sebagaimana kami juga rindu agar kehidupan dan keseharian kami, pekerjaan dan bersama dengan keluarga kami memberikan segala sesuatunya menjadi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Romo Benediktus Ari, Tuhan memberkati Benediktus Yogi, Tuhan memberkati dan menolong dalam setiap tugas pelayanan, dalam setiap pekerjaan yang dijalankan, maupun dalam setiap tulisan-tulisan buku yang akan membantu kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Bimbing dan berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, di akhir persekutuan ibadah kami akan menikmati makanan dan minuman. Namun sebelum menyatu dengan tubuh jasmani kami berdoa agar Tuhan memberkati, sehingga dari dalamnya kami memperoleh kekuatan dan kesehatan. Kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang kekurangan, yang tidak dapat menikmati makanan dan minuman seperti halnya kami. Saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi bencana alam, dalam kondisi sakit penyakit, Tuhan tolong jamah dan lawat mereka. Dan berikan kepekaan bagi kami, agar kami pun senantiasa menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.